Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Putri Salsa di Learning Journal. Nah, kali ini yaitu pertemuan ke-6 pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Di pertemuan kali ini yaitu udah masuk ke kelompok 4 yang presentasi. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari Putri Iwa sebagai moderator, terus juga ada Padlah Jasmine, ada Aulia Senja Arum, terus juga ada Ibnu Attahillah dan Budi Rahmat. Nah, kelompok 4 ini membahas mengenai gaya-gaya dalam film dokumenter dan tema-tema dalam film dokumenter. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai gaya-gaya film dokumenter. Gaya film dokumenter ini yaitu ada ekspositori, direct sinema atau observasional, partisipatori, dokumenter puitis, dan dokumenter reflektif. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dokumenter ekspositori, yaitu melengkapi visual dalam film dengan menghadirkan narasi dan teks, sehingga memudahkan penonton untuk memahami konteks film tersebut. Film tipe ini bertujuan untuk mempersuasi penonton dan mengarahkan opini penonton tentang nilai sebuah subjek. Jadi si ekspositori ini lebih mengedepankan narasinya gitu atau teksnya gitu. Nah, si film dokumenter ekspositori ini yaitu bertujuan untuk menginformasikan dan mendidik penonton tentang topik tertentu dengan menyajikan fakta, argumen, atau penjelasan. Nah, itu ekspositori. Kalau yang kedua yaitu direct cinema atau observasional, menekankan pada keaslian adegan dan perilaku dalam film yang diambil secara langsung, dan menekankan pendekatan yang observatif dan kenaturalan pada setiap kejadian. Kayak observasional itu intinya kayak terjadi begitu aja gitu, natural. Nah, kalau yang ketiga partisipatori, sesuai dengan namanya ya, yaitu partisipasi. Gaya film tipe ini yaitu filmmaker sering menampakkan diri di frame dan juga melibatkan kru secara langsung dengan subjek atau narasumber yang diwawancarai. Nah, poin utama pada tipe dokumenter partisipatori ini adalah wawancara secara langsung dengan subjek, sehingga filmmaker ini bisa mendapatkan informasi, terus juga bisa mendapatkan komentar-komentar dan juga respon secara langsung dari si narasumbernya. Nah, kalau yang keempat ini yaitu dokumenter puitis. Jenis dokumenter puitis ini menyajikan kemungkinan-kemungkinan baru nih dalam hal menyampaikan informasi, terus juga argumen atau sudut pandang, suasana, terus juga mood, dan ritme editing lebih berperan penting dibanding logis tidaknya adegan. Hal-hal atau elemen untuk menjelaskan adegan, misalnya menggunakan teks atau suara itu tuh ditinggalkan gitu tuh, nggak terlalu begitu penting. Contohnya kayak film Titanic gitu, kayak ada adegan-adegan romantis gitu, kayak adegan-adegan yang emang puitis gitu tuh. Nah, selanjutnya yaitu dokumenter reflektif. Kalau dokumenter reflektif itu seperti mengkonstruksi kembali sebuah kejadian gitu tuh dalam bentuk representasi. Rekonstruksi kejadian ini dimunculkan sehingga mengajak kita itu melihat dokumenter sebagai konstruksi representasi dari suatu kejadian yang pernah ada kayak gitu tuh. Terus juga gaya penyutradaraan reflektif ini kayak menggambarkan cerita itu berdasarkan fakta dan data di masa lampau dengan penggambaran yang bisa mewakili kejadian di masa lampau. Kayak misalkan reflektif itu ya film-film asli gitu, kejadian yang sudah lalu terus dibuat film kembali kayak gitu tuh. Nah, itu tadi pembahasan mengenai gaya-gaya film dalam film dokumenter. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tema-tema dalam film dokumenter. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk tema-tema dalam film dokumenter itu banyak banget ya teman-teman. Ada tentang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, terus juga ada biografi, ada alam gitu, sejarah, itu semua tema dalam film dokumenter. Nah, kita mari bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema sosial. Tema sosial dalam film dokumenter yaitu mencakup isu-isu yang berkaitan dengan
hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, seperti ketidaksetaraan, terus juga diskriminasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, film dokumenter yang mengangkat tema sosial seringkali menyelidiki akar masalah, dampaknya pada masyarakat, serta upaya untuk mencari solusinya. Yang kedua yaitu tema politik. Saat sebuah film dokumenter berbicara tentang politik, keberpihakan politik ini bisa menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi narasinya. Nah, biasanya keberpihakan politik dalam film dokumenter dapat merujuk pada sudut pandang atau sikap si sutradaranya ini terhadap subjek politik yang dibahas dalam film tersebut. Yang ketiga yaitu tema ekonomi. Nah, tema ekonomi dalam film dokumenter itu berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi seperti kesenjangan ekonomi, terus juga krisis keuangan, terus juga pengaruh perusahaan besar, ada juga mengenai kemiskinan dan globalisasi. Film-film yang tema ekonomi ini biasanya menyajikan analisis mendalam tentang dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu. Nah, keempat, tema pendidikan. Tema pendidikan dalam film dokumenter itu mencakup isu-isu terkait sistem pendidikan seperti kualitas pendidikan, terus juga kesenjangan akses, standar pendidikan, dan tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Film-film ini seringkali memberikan wawasan gitu tentang permasalahan dalam sistem pendidikan dan upaya untuk memperbaikinya kayak gitu. Kalau yang kelima yaitu mengenai sejarah. Temanya tentang sejarah. Jadi film dokumenter juga bicara menceritakan sejarah perjuangan suatu bangsa, berisi perjuangan tokoh-tokoh pahlawan untuk mengenang berdirinya suatu negara yang mengalami proses perlawanan menjadi negara yang merdeka kayak gitu. Film dokumenter genre sejarah ini sangat kental aspek referensial, meaningnya atau makna yang sangat tergantung pada referensi peristiwanya. Adapun 3 hal penting dalam dokumenter sejarah itu adalah waktu, peristiwa, lokasi sejarah, dan tokoh pelaku sejarah tersebut. Nah, yang keenam nih yaitu temanya mengenai biografi. Sesuai dengan namanya, jenis ini lebih berkaitan dengan sosok seseorang nih. Mereka itu biasanya yang diangkat menjadi tema utama. Biasanya juga seperti seseorang yang dikenal luas di dunia gitu, atau masyarakat tertentu, atau seseorang yang biasa namun memiliki kehebatan, terus juga memiliki keunikan ataupun aspek lain yang menarik. Nah, yang ketujuh yaitu tema alam. Nah, tema alam ini dalam film dokumenter itu biasanya membahas isu-isu lingkungan dan alam seperti perubahan iklim, keberlanjutan, terus juga kerusakan lingkungan dan pelestarian alam. Nah, film-film ini seringkali menampilkan keindahan alam serta konsekuensinya dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta upaya untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok 4 mengenai gaya-gaya dan tema-tema dalam film dokumenter. Untuk itu, aku Putri Salsa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Sampai jumpa.